Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisha Rizky Saputri dengan NIM 2010-91322010, mahasiswa dari Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Lambung. Jadi, saya di sini ingin menceritakan kembali buku yang sudah saya baca yang berjudul Indahnya Langit Kana Jawa yang ditulis oleh Adila Sabita Suryokusumo. Jadi, buku ini diangkat dari kisah sang penulisnya sendiri, yaitu Adila. Ketika masih duduk di bangku kelas 5 SD, dia harus pindah ke Jepang karena kedua orang tuanya harus melanjutkan studi S3 mereka di Universitas Kana Jawa di Jepang. Pada suatu hari, Adila merasa sedih dan senang karena ibunya mendapatkan beasiswa S3 di Kana Jawa, Jepang. Dia merasa senang karena perjuangan ibunya tidak sia-sia dan merasa sedih ketika harus ditinggalkan ibunya untuk ke Jepang dan tinggal bersama ayahnya hanya berdua. Ibunya pergi ke Jepang, Adila hanya tinggal berdua dengan sang ayah di rumah. Jadi dia melewati hari-harinya hanya berdua dan melakukan apapun dengan sendiri. Hari-harinya Adila juga ditemani oleh tetangganya yaitu Mutlu yang selalu menemani Adila kemanapun Adila mau. Namun tak lama Adila mendapatkan kabar gembira bahwa sang ayah diterima di S3 di salah satu universitas Australia. Namun sang ayah memutuskan untuk tidak mengambilnya dan mendaftarkan diri di salah satu universitas di Jepang. Berkabar bahwa ayah Adila juga mendapatkan beasiswa S3 di salah satu universitas Kana Jawa di Jepang, maka Mama Adila pun merasa senang karena mereka akan tinggal bersama di Jepang. Adila pun tidak kalah antusias. Dia belajar bahasa Jepang dengan mamanya secara online. Namun Adila juga merasa cemas karena dia pasti berada di lingkungan baru, teman-teman baru, sekolah baru, dan pasti budaya baru. Tak lama, Mama Adila juga menyusul ke Indonesia untuk mengurus visa di Kedutaan Besar Jepang. Karena Adila akan pindah ke Jepang, maka dia harus berpisah dengan teman-temannya, bahkan sahabat-sahabatnya yang ada di sekolahnya saat ini. Namun, untungnya Adila masih bisa berkomunikasi dengan temannya melalui Facebook, Twitter, atau BlackBerry Messenger. Di hari terakhir Adila sekolah, dia membawakan kue bulu untuk teman-temannya. Di hari itu juga air mata Adila, teman-teman, bahkan guru-gurunya tumpah. Bukan hanya berpisah dengan teman-temannya, Adila pun juga berpisah dengan keluarganya yang ada di sini. Setelah berpisah dengan teman-temannya, sahabatnya, bahkan keluarganya, pada tanggal 1 Oktober 2012, Adila, ayahnya, dan ibunya memulai perjalanan menuju Jepang menggunakan pesawat terbang. Namun, terlebih dahulu Adila dan ayah serta ibunya naik bus untuk menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Adila akan sampai di Jepang pada pukul 5.30 dengan keberangkatan pada pukul 23.30. Tentu saja itu perjalanan yang melelahkan. Sampai di Kana Jawa, Jepang, Adila harus berbaur dengan lingkungannya, bahkan dengan rumah barunya. Pada saat di Jepang, Adila pergi bersama ibunya ke supermarket dan ke taman. Di Jepang pun Adila harus mencari sekolah barunya dan mendapatkan sekolah barunya yaitu di Morimoto Elementary School. Di sana sekolahnya menyesuaikan umur. Waktu di Indonesia Adila duduk di kelas 6, namun di Jepang dia harus turun kelas setelah 5 karena menyelesaikan umur. Dan seorang muslim, jadi sekolahnya membolehkan Adila untuk memakai jilbab serta pakaian yang panjang. Teman-temannya pun semakin hari semakin banyak dan lebih akrab. Bahasa Jepangnya pun sudah mulai lancar dan sudah terbiasa dengan budaya di sana. Tapi Adila tetap tidak melupakan teman-temannya yang ada di Indonesia. Dia sering berkomunikasi melalui Facebook, Twitter, atau BlackBerry Messenger. Jika libur panjang, keluarga Adila bahkan bisa pulang kampung ke Indonesia untuk menjenguk keluarganya di sana. Sekian dari saya untuk menceritakan kembali buku Indahnya Langit Kana Jawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.